ditafsirkan, didetailkan, disyarahkan oleh para ulama-ulama ahlus sunnah. Jadi oleh karena itu kalau suami ibu memerintahkan ibu, ya, memerintahkan ibu, Bu Id, mulai besok ibu pakai cadar kata suami, maka pendapat Hanafi dan Maliki tak berlaku lagi. Wajib ibu mengikuti suami, pakai cadar. Nah sekarang suami kita memerintahkan kita pakai cadar, Bu. Sekarang tadi kita telah memaparkan mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Nah, sekarang kalau kita merujuk kepada mazhab Syafi'i mewajibkan cadar. Mazhab Hambali mewajibkan cadar. Nah, sekarang ada dalil kebolehan dari dua mazhab, yaitu Hanafi dan Maliki. Nah, sekarang yang dua ini, Bu, ya, yang dua ini, ketika suami kita pakai cadar kamu, karena aku nggak mau laki-laki ajnabi menikmati kecantikanmu, maka Bu Id tidak bisa lagi memakai Hanafi dan Maliki. Ikut perintah suami, karena perintah suami adalah perintah dari segala perintah. Tentunya ketika perintah itu mengarah kepada ketaatan kepada Allah SWT. Jadi oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya nyuruh ibu pakai cadar nggak berlaku. Tapi kalau suami ibu memerintahkan ibu pakai cadar, maka itu bagian daripada suatu kewajiban. Maka oleh karenanya tanyakan ke suami, Bang, saya mau pakai cadar. Kenapa? Saya nggak mau wajah saya dilihat oleh laki-laki ajnabi. Kenapa? Alasan lainnya apa? Saya ingin wajah cantik saya hanya untuk abang. Nah gitu Bu. Jadi pakailah cadar. Dan tentunya itu atas restu dan izin suami. Oke, itulah 4 mazhab dalam pandangan penggunaan cadar. Ada pertanyaan, Bu? Silakan. Ya. Ya, ajnabi itu bukan mahram, itu nggak tergantung kepada agama, Bu. Yang dilihatnya aurat ibu, maksudnya rambut ibu gitu. Oh, nggak boleh. Ajnabi itu perempuan nggak ada masalah. Nggak ada masalah, karena kan sama wanita di situ tidak disinggung masalah keyakinan ataupun agama. Sama seperti kalau keadaannya begini, Bu, contohnya Bu ya, saya guru PAI contohnya kan, atau saya guru matematika, murid saya non muslim, ya Bu ya, perempuan, tentu dia nggak pakai jilbab kan, saya tengok rambutnya, karena keyakinannya berbeda itu nggak menjadi masalah, nggak menjadi dosa bagi saya. Tapi ketika dia muslim, ada perintah untuk menyampaikan kepada dia harus memakai jilbab. Nah, ketika dia non muslim ternampak oleh saya, oh bagaimana Bu? Orang keyakinan kita berbeda. Namun ketika ibu sang pemilik aurat, ibu tampakkan kepada laki-laki ajnabi dan laki-laki itu walau bukan muslim sekalipun, maka itu mendatangkan dosa. Sekarang saya tanya, apakah non muslim itu nggak bernafsu atau nggak memiliki syahwat? Enggak, sekarang saya tanya, ini bab laki-laki Bu ya, bab laki-laki. Apakah nih Bu ya, kalau kita katakan oh dia non muslim, dia nggak sama keyakinan sama kita guru matematika, terus kita tampakkan aurat kita, artinya rambut kita, maksudnya kepada murid-murid laki-laki kita non muslim tadi itu, apakah non muslim itu nggak memiliki syahwat? Memiliki syahwat kan Bu? Memiliki daya tertarik kan? Memiliki daya rangsangan atau daya tarik pada kita kan? Nah maka hukumnya tidak boleh. Nah kalau sama wanita mau dia muslim ataupun tidak, intinya berjenis kelamin perempuan, maka itu sama kaidahnya. Sama seperti kami berjenis kelamin laki-laki, saya punya murid laki-laki non muslim, ya boleh baginya mungkin melihat dada saya ketika berenang mungkin Bu ya, saya sebagai guru olahraga gitu kan, ngajak dia berenang atau sampai dengan nampak apa segala macamnya. Artinya apa Bu? Sama batasannya antara pusar dan paha. Dapat dipahami Bu? Ya. Perempuan nggak boleh melihat dari perempuan muslim, tidak boleh melihatkan auratnya kepada laki-laki ajnabi mau muslim atau non muslim. Nah, laki-laki muslim kalau ternampak olehnya aurat perempuan yang bukan muslim atau non muslim, itu keadaan, karena kondisi daripada perempuan itu bagaimana mungkin dia pakai jilbab sementara dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan lainnya, Bu?
Baik. Bagaimana hukum kredit emas, kemudian arisan barang untuk pesta? Bagaimana hukum Kredit emas dan arisan barang untuk pesta? Arisan barang untuk pesta. Lihat akadnya. Kembali kepada akad. Kembali kepada akad, kembali kepada persetujuan, kembali kepada perjanjian yang diikat atau yang dibuat. Kembali kepada akad yang telah disepakati dan adanya ketransparanan dan tidak adanya gharar, ya, tipu muslihat atau hal-hal yang mendatangkan kemudaratan atau hal-hal yang mendatangkan kerugian dari dua belah pihak. Artinya ketika hal yang demikian, kredit bukanlah sesuatu yang haram. Islam tidak pernah mengharamkan kredit. Asalkan akadnya jelas dan transparan dan transaksinya sesuai dengan syariat Islam. Jadi lihat dulu keadaannya, lihat akadnya, lihat kondisinya, lihat prakteknya. Ya, kalau transparan, kalau akadnya jelas, kalau kesepakatnya jelas, maka hal yang demikian tidaklah mengapa. Dapat dipahami? Iya, kita lihat dulu bagaimana keadaan, bagaimana kondisi, bagaimana akad, bagaimana transaksi, bagaimana prakteknya, dan yang lain sebagainya. Seperti saya katakan, fikih, baik yang kita baca dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Dillatuhu, karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, atau dalam kitab Fiqhus Sunnah, karangan Syekh Imam Syekh Sabiq rahimahumullah, bahwasanya, dan juga terdapat dalam kitab Al-Fiqhu ala Madhabil Arba'ah, kita tarik kesimpulan bahwasanya Islam tidak pernah mengharamkan kredit. Tidak. Islam tidak mengharamkan kredit. Pahami itu, Bu, ya? Islam tidak mengharamkan kredit. Asalkan ada pengecualian. Akadnya jelas, transparan, prakteknya jauh daripada praktek-praktek ribawi. Jelas tanpa transparan, ada barangnya, persetujuan, kesepakatan, dan jauh daripada tipu daya. Nah, kalau tidak adanya akad yang jelas atau ketransparanan atau hal-hal yang menimbulkan indikasi lahirnya gharar ataupun tipu muslihat, maka itu bisa saja jatuh kepada yang haram atau mengarah kepada ribawi atau hal-hal yang mengarah kepada transaksi-transaksi yang Allah haramkan seperti semisal ribawi tadi itu. Jadi kita kembali kepada akad. Nah, jadi bagaimana sistem kredit emasnya, Bu? Coba tanyakan, bagaimana sistem kreditnya, bagaimana cara belinya, bagaimana cara bayarnya, apakah ada biaya tambahan dari setiap keterlambatan cicilan dan segala macamnya. Apakah ada sita, apakah ada lelang, apakah ada penjualan, apakah ada yang dirugikan di dua belah pihak. Jadi kita harus kaji dari setiap sudut pandang. Kita harus kaji dari setiap keadaan dan kondisi yang ada. Jadi kalau kita mengkaji secara dalil, yang dalil itu mengarah kepada hukum yang telah ditetapkan atau sesuai dengan konsep syariat, yaitu akadnya jelas dan transparan, prakteknya jauh daripada transaksi ribawi, dan barang itu jelas dan ada, tidak adanya unsur tipu muslihat, dan hal yang disepakati dan diridhoi antara penjual dan pembeli, maka itu boleh dan itu halal. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Ada pertanyaan lainnya, Bu? Terkait arisan barang untuk pesta itu, Ustaz, kalau misalnya membayarnya dengan barang yang berbeda itu dibolehkan atau tidak, Ustaz? At-tamru bit-tamri, asy-sya'iru bis-sya'iri, adz-dzahabu bil-dzahabi, al-qamhu bil-qamhi, kata Nabi. Tamar dengan tamar, kurma dengan kurma, emas dengan emas, perak dengan perak. Sekarang kita melibatkan sesuatu barang yang berbeda dengan barang yang intinya tidak selevel, tidak sekasta, dan tidak sekufu. Itu bagaimana keadaannya. Sementara dikatakan at-tamru bit-tamri, kurma dengan kurma, emas dengan emas, gandum dengan gandum, perak dengan perak, dan lain sebagainya. Seimbang, sekastakah daripada barang itu? Misalnya gula digantinya dengan minyak goreng. Dari segi harga? Ya. Dapat dipahami? Dapat dimengerti, Bu? Apakah sama Honda Supra X 125 dengan NMAX 250 cc? Bukan, NMAX 150 cc. Jadi barter itu harus ada semisalnya, harus ada setaranya gitu. Kenapa begitu, Ustadz? Supaya tidak lahirnya sebuah kemudaratan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Ya. Jadi begitulah kira-kira Bu Mila. Dapat dipahami, Bu Mila? Jadi at-tamru bit-tamri, al-qamhu bil-qamhi, asy-sya'iru bis-syairi, adz-dzahabu bil-dzahabi, wal fiddatu bil-fiddati. Ya, perak dengan perak, emas dengan emas. Nah, sekarang pertanyaan gini, Bu.
Ibu pinjam emas. Emas yang ibu pinjam tahun 2000. Sebanyak 5 emas. Ibu gantinya dengan uang dengan harga 5 emas sekarang atau 5 emas dengan kondisi emas zaman sekarang? Emas dengan emas. Karena antara emas dengan rupiah itu nggak bisa dibandingkan. Rupiah dirobek, apakah masih laku untuk diperjualbelikan? Emas dibakar tetap jadi ya. Emas dipotong-potong tetap jadi ya. Dapat dipahami, Bu? Jadi kalau pinjam emas balik emas. Ya. Pinjam emas balik Ustaz. 5 emas itu Ustaz saya balikkan sesuai dengan harga emas sekarang. Iya, tapi pendapat yang mendekati kebenaran adalah ketika Anda meminjam 5 emas maka kembalikan dalam bentuk emas. Walaupun rupiah digantikan, dibayarkan dengan seharga emas yang dipinjam tadi itu. Karena apa? Kondisi yang satu kertas yang berkebetulan ada nilainya, yang satu lagi benda padat yang bernama Kenapa bisa begitu, Ustaz? Kenapa? Uang digunting nggak laku lagi, Ibu, diperjualbelikan. Ya nggak, Bu? Sekarang, Bu, saya robek uang 20.000 atau uang 100.000 rupiah. Saya robek, saya gunting, saya suruh Bu beli gula, Bu. Mau nggak orang toko ngambilnya? Tapi kalau emas saya potong-potong kecil-kecil, saya bakar, mau saya leburkan, mau saya hancurkan, tetap jadi Jadi kadarnya tadi itu, Bu. Dapat dipahami? Ya, pertanyaan lainnya ada? Kalau gula-gula pesta tadi Pak, misalnya dia jual barang, Ya. dia mintanya uang gitu, misalnya dia biasanya di kampung gitu, Ya. uangnya ya seharga barang itu dikasih. Kita insya Allah nanti akan masuk fikih jual beli. Kita selesaikan dulu bab wanita, Bu, ya. Karena banyak Bu, ya, banyak kerusakan dalam jual beli dan akad yang terjadi di lingkungan kita. Banyak sekali, Bu, ya. Jadi begini, Bu. Ibu-ibu pernah mendengar ada beberapa pandangan yang mengharamkan arisan. Oke, sekarang saya tanya. Ya, Bu, ya. Sekarang saya tanya. Di mana letak keharaman arisan? Siapa kemarin yang saya kirim? Ada tulisan tentang hukum arisan. Ada beberapa jemaah yang saya kirim tuh, Bu, tentang hukum arisan. Siapa? Bu Yanti? Coba Bu Yanti baca. Enggak apa-apa. Satu, Bu, ya, perhatikan. Ini tadi yang berbicara tentang arisan, ya, Bu, ya. Jangan kita serta-merta terburu-buru. Saya pernah mendapat potongan ceramah. Kalau nggak salah saya nyampaikan tuh Sak Khalid Basalamah. Ya kan? Tentang hukum arisan. Oke. Saya berbeda pandangan dengan guru saya ini. Beliau adalah guru saya. Guru fikih saya. Waktu di Jakarta juga beberapa kali hadir kajian di halaqah beliau. Saya berbeda pandangan, Bu, ya. Begini, satu. Arisan termasuk urusan muamalat manusia. Betul? Dan kaedahnya, asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Bahkan, arisan merupakan salah satu bentuk sosial yang dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan bersama. Betul nggak, Bu? Satu. Yang kedua, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, arisan hukumnya adalah boleh. Ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ulama sekaligus muridnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, sekaligus mufti daripada kerajaan Saudi Arabia pada masa lampau. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin jilid 1 halaman 838. Ini dalilnya, Bu, ya. Syarah Riyadhus Shalihin jilid 1 halaman 838. Beliau berkata, arisan hukumnya adalah boleh. Ya, tidak terlarang. Barang siapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat, maka anggapan tersebut adalah keliru. Sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing. Betul? Yang ketiga, ringkasnya arisan hukumnya boleh bahkan memiliki manfaat. Titik. Namun perlu diingatkan bahwa dalam acara arisan hendaknya diisi dengan sesuatu yang bermanfaat seperti pengajian. Ya, koma.
nasihat atau hal-hal yang bermanfaat. Minimal adalah perkara-perkara yang mubah. Janganlah mengisi acara arisan dengan hal-hal yang haram seperti yang banyak terjadi, seperti riba, mendengarkan nyanyian, senda gurau yang berlebihan, dan yang lain sebagainya. Ini 3 pandangan daripada dalil kebolehan arisan. Dan arisan yang dibolehkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah arisan yang sesuai dengan konsep syariat. Yang jauh dari kata tipu muslihat. Yang jauh dari kata transaksi yang mengarah kepada ribawi. Jauh dari kata penambahan-penambahan atau adanya suku bunga yang lain atau apalah namanya, bukan. Intinya selagi sesuai dengan koridornya, sesuai dengan konsep syariat yang ada, dan itu menimbulkan atau menghadirkan kebermanfaatan, kekompakan, kerukunan, kebersamaan dalam hal takaful dan ta'awun sama manusia, dalam hal muamalat, maka itu dibolehkan. Jadi Bu ya, kami pelajar dan penuntut ilmu yang telah alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala melelang buana ke berbagai macam negara, belum bisa terburu-buru mengklaim sebuah sesuatu itu adalah salah sebelum kami mendapatkan dalil yang melarang atau mengharamkannya. Baik itu dalam hal apapun, dalam hal muamalah, termasuk diantaranya hal jual beli atau yang berkaitan dengan masalah-masalah lainnya. Sama seperti contoh seperti yang kemarin ada yang saya dapatkan bahwasanya, Ustadz, bagaimana hukum menggugat suami cerai ya ke pengadilan karena dia tak sholat. Nah, banyak ustadz yang mengatakan sudah cerai saja karena dia sudah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau itu ditanyakan kepada kami melihat ya Bu ya, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak sholatnya seorang hamba ya mungkin bisa saja terkait dengan masalah hidayah. Ya Bu ya. Nah, ketika diceraikan atau bercerai, berapa mudarat yang akan lahir daripada anak-anak, rumah tangga, dan yang lain sebagai. Nah, maka oleh karenanya lahir kaidah-kaidah kesimpulan-kesimpulan yang baru. Nah, maka oleh karenanya ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mengharamkan sesuatu itu butuh menghalalkan sesuatu pun juga butuh Jadi oleh karenanya kembali kepada mengharamkan sesuatu butuh dalil. Ya, menghalalkan sesuatu juga butuh dalil. Mensunnahkan sesuatu juga butuh dalil. Membid'ahkan sesuatu pun juga butuh Jadi semuanya kembali dan terpulang kepada Jadi kalau memang ibu dapat dipastikan, dapat diyakini bahwasanya dalam arisan tersebut itu tidak mendatangkan mudarat dan lain sebagainya, berapa banyak Bu penipuan-penipuan berkedok arisan? Ya nggak Bu? Penipuan-penipuan, penggelapan-penggelapan berkedok Nah, selagi masih dalam koridor atau konsep syariat yang itu diikat oleh Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, maka hal yang demikian itu boleh dan tidaklah masalah. Dapat kita lihat pada kitab Syarah Riyadhus Shalihin jilid 1 halaman 838, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah itu membolehkannya dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, Lalu Ustaz, kenapa Ustaz Khalid Basalamah mengharamkan atau melarangnya? Mungkin, kita berbaik sangka Bu, mungkin beliau itu tidak mau kita itu masuk kepada bab bermudah-mudah dalam berhutang. Itu mungkin Bu. Ya enggak? Jadi saya enggak menyalahkan. Jadi Ustaz itu ketika menyampaikan pendapat atau ada perbedaan dalam sebuah sikap, dia meninjau sisi kemudaratan. Karena begini Bu, kalau saya lihat memang arisan itu juga hal yang bisa membuka peluang kita untuk Sementara Nabi mengatakan, bahkan Nabi berdoa agar dijauhkan dari perkara seperti hutang. Bahkan Nabi katakan, hutang itu mendatangkan kehinaan di siang hari, kegelisahan di malam hari. Nah, maka oleh karenanya, kenapa dilarang? Sebisa mungkin dihindari karena arisan membuka pintu itulah kenapa beliau melarangnya. Saya yakin itu Bu. Ya, itu kan? Nah, itu makanya harus adil kita menyikapinya, Bu. Jadi perbedaan itu kita sikapi dengan bijaksana. Iya. Ada pertanyaan lainnya, kira? Ada pertanyaan lainnya? Nanti kita akan masuk kepada jual beli Bu ya, zakat dan yang lain sebagainya. Insya Allah nanti kita juga akan masuk kepada praktek memandikan jenazah. Ya, siapa yang mau menjadi jenazahnya Bu? Bu Mila mau? Ya, ya boleh silakan.
Ya. Kalau setiap pendapatan langsung dibayarkan zakatnya, tapi dia punya sudah dibayarkan zakatnya, ditabung lagi uangnya. Apakah uang yang ditabung tadi setiap tahunnya harus dikeluarkan lagi? Ya. Begini, Bu. Saya juga sudah buat tulisan. Sebenarnya tulisan saya banyak, Bu. Tapi saya sebarkan, saya lupa kepada siapa saya sebarkan. Sekarang dengarkan baik-baik, Bu ya. Berkaitan dengan zakat harta, ya Bu ya. Zakat harta, Bu ya. Yang dikeluarkan, syarat yang harus dipenuhi adalah satu, harta tersebut dimiliki secara sempurna, bebas dari hutang. Ibu hitung mana lebih banyak harta ibu atau hutang ibu. Kalau uang ibu itu ibu miliki secara sempurna tanpa ada unsur hutang piutang, maka ada zakatnya. Jadi berkaitan dengan zakat harta yang dikeluarkan, syarat yang harus dipenuhi sebelum kita mengeluarkan zakat, ada syarat, Bu. Itulah adilnya Islam. Kita nggak sembarang-sembarang berzakat, Bu, ada ilmunya. Ya, sebelum kita mengeluarkan harta kita untuk kita zakatkan, ada syaratnya. Pertama apa, Bu? Harta tersebut dimiliki secara sempurna, bebas daripada hutang piutang. Hitung aset kita, hitung hutang kita, mana lebih banyak hutang atau aset. Kalau lebih banyak hutang, maka wajib bagi kita untuk membayar hutang ketimbang zakat. Contohnya nih, Bu It, asetnya 1 miliar, hutangnya 10 miliar. Nggak wajib zakat. Harta yang ada membayar hutang yang ada. Karena kewajiban membayar hutang itu jauh lebih wajib ketimbang membayar zakat. Satu, jadi syarat yang harus dikeluarkan oleh mereka-mereka sebelum berzakat adalah harta tersebut dimiliki secara sempurna. Satu. Yang kedua, harta tersebut adalah harta yang berkembang. Sekarang ibu simpan uang itu berkembang nggak, Bu? Tabungan. Harta tersebut adalah harta yang berkembang. Yang ketiga, harta tersebut telah mencapai nisab. Yang keempat, telah mencapai haul. Harta tersebut bertahan selama setahun. Ya. Yang berikutnya, harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Titik. Beberapa harta yang para ulama sepakat wajib dikenai zakat adalah pertama, emas, perak, dan mata uang. Yang kedua, hewan ternak, unta, sapi, dan kambing. Yang ketiga, pertanian dan buah-buahan, gandum, kurma, dan anggur. Tabel ketentuan zakat mal. Saya buat, Bu, nih. Kalau ibu mau tulisannya, saya kirim nanti insya Allah. Ya. Harta nisab besar zakat. 1 emas 20 dinar, 85 gram emas, murni 24 karat, 2,5%. Paham? Wajib keluar. Harta nisab besar zakat. Jadi besarannya, kadar yang dikeluarkan itu, Bu ya, dari emas 20 dinar, 85 gram emas murni 24 karat, itu 2,5%. Dapat dipahami, Bu? Yang kedua, perak 200 dirham. Ya, 595 gram perak murni 2,5%. Oke? Yang ketiga, mata uang. Zakat penghasilan dan zakat simpanan jika sudah mencapai nisab perak ataupun emas, nisab perak yang paling rendah sekitar 6 juta. 2,5%. Diambil, Bu ya. Yang keempat, hewan ternak. Unta, sapi, kambing. Ya, unta 5 ekor. Sapi 30 ekor. Kambing 40 ekor, ada ketentuannya. Oke? 5. Hasil pertanian 5 wasak. 5 wasak ini 720 kg. 10% dengan pengairan gratis, 5% dengan pengairan membutuhkan biaya. 6. Barang dagangan. Jika sudah mencapai nisab perak atau emas, nisab perak yang paling rendah sekitar 6 juta, 2,5%. 7. Harta karun atau rikaz. Tidak dipersyaratkan nisab dan haul dalam zakat rikaz, sudah ada kewajiban zakat ketika harta tersebut ditemukan. Nah, keterangan, semua harta zakat di atas memperhatikan haul, bertahan 1 tahun hijriah. Ya Bu ya, bukan masehi, tapi hijriah. Kecuali zakat hasil pertanian dikeluarkan setiap kali panen. Dapat dipahami? Ya, zakat perhiasan emas dan perak terkena zakat dan mesti dikeluarkan setiap tahunnya kalau terus berada di atas nisab. Kalau terus ada pengecualian, Bu. Ya, kalau terus berada di atas nisab. Zakat emas tadi bagaimana, Bu? 85 gram emas murni 24 karat. Ya. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok
dan dapat disimpan. Pada zakat barang dagangan, barang tersebut bukan termasuk harta yang asal wajib zakati seperti hewan, ternak, emas, dan perak. Nah, intinya begitu Bu ya. Saya menulis tulisan ini karena ketika itu sedang ditanya ketika bulan Ramadan. Saya tulis, saya buat kompilasinya, saya buat keterangannya, saya buat syarat-syaratnya. Jadi kalau Ibu mau, saya kirimkan ke Bu Id, nanti tolong disebar dan tolong dikaji ulang. Kalau ada yang membingungkan, tanyakan kembali kepada saya. Ya Bu ya, kenapa saya buat rumusnya Bu ya? Karena saya perhatikan Bu, banyak para dai atau berbagai macam orang ya, bukan semuanya Bu ada, itu hanya menyampaikan 2,5%, 2,5%, 2,5%, tapi nggak menyampaikan kadarnya berapa gitu. Betul nggak Bu? Betul nggak? 2,5%, 2,5%. Jadi kalau begitu Bu ya, itu juga akan menimbulkan kebingungan di tengah umat. Jadi kalau kita menyampaikan 2,5%, ya kadarnya berapa? Emas 20 dinar, 85 gram kalau ditimbang, ya. Emas murni 24 karat, perak 200 dirham, ya. 595 gram perak murni. Ya Bu ya, kalau onta ada jumlah ekornya. Sapi berapa ekor, kambing berapa ekor, kan begitu. Nah, kalau pertanian ada pula ketentuannya, perak ada pula ketentuannya, mata uang ada pula ketentuannya. Jadi ada Bu, pos-posnya, ada penjelasannya, ada rinciannya. Jadi yang 2,5% itu Bu ada kali-kalinya, ada hitungan-hitungannya gitu. Paham kira Bu? Oke, nanti saya kirim ke Ibu. Ya. Nih kita udah masuk zakat nih Bu ya, padahal kita masih batas aurat wanita dan hukum memakai cadar, tapi kita dah menyinggung zakat ya, nggak apa-apa Bu, insya Allah besok kita akan kaji, sabar Bu ya, intinya istiqomah, jangan sampai kita sering-sering libur karena nantinya itu bisa mengganggu daripada lanjutan daripada kajian kita, dan itu adalah merupakan sesuatu yang penting untuk kita ketahui. Insya Allah Bu, pekan berikutnya hari Kamis depan kita akan mengkaji masalah talak ya Bu ya. Masalah talak, li'an, rujuk, iddah, kita akan kaji masalah zihar dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hal yang demikian mendatangkan sebuah keterangan ataupun penjelasan yang itu dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah besok kita masuk kepada bab talak, hukum talak, mengirim talak melalui SMS, mentalak dalam keadaan emosi, itu bagaimana dalam pandangan Islam. Kita akan kaji secara detail dan rinci, insya Allah jangan sampai nggak datang. Ya Bu ya, insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita insya Allah diberikan penjagaan, dan kita berharap semua ilmu yang kita tuntut pada hari ini mendatangkan keberkahan, dan tentunya apa yang kita pelajari itu menghadirkan keistiqomahan pada diri kita, dan alhamdulillah pada pagi hari ini telah terang bagi kita semua, ternyata cadar ini terdapat perbedaan pandang dalam beberapa mazhab. Hanafi dan Maliki membolehkan menampakkan wajah, sementara Syafi'i dan Hambali itu melarang untuk menampakkan wajah. Sekarang tergantung bagaimana Ibu menyikapinya untuk kedepannya. Kalau seandainya cadar dianggap wajib dan perlu, maka gunakanlah untuk apa? Meminimalisir fitnah-fitnah yang akan terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.